Banyak datang pertanyaan dengan saya, Ustaz, apakah bisa tes DNA sekarang ni membuktikan keabsahan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa bisa, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak kali saya jawab, tidak bisa. Memang pada masa kini orang banyaknya, kalau dalam bahasa Latin disebut perbalisme. Pintar nyebut tapi dia tak tahu apa disebutnya. Cara untuk tes DNA itu harus ada sampelnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah itu darah Nabi Muhammad, entah itu air liur istilahnya, entah itu kulit atau kuku atau rambut, ada sampelnya, ada contohnya. Saya jelaskan dari situ. Kalau tidak ada contoh, tak bisa dilaksanakan tes DNA untuk membuktikan keabsahan zuriat Nabi. Tak bisa. Pada zaman sekarang orang tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Apakah perlu saya menggunakan bahasa bahasa yang lain-lain atau digunakan bahasa Jerman barangkali? Tak paham. Tidak bisa dilaksanakan. Kenapa tak bisa dilaksanakan? Karena sampelnya atau contoh dari Nabi Muhammad tak ada. Apa contohnya? Darah Nabi Muhammad. Apa lagi? Kulit Nabi Muhammad bisa. Atau apa lagi? Air liur. Itu bisa. Sudah darah. Rambut itu bisa. Atau kuku atau bisa. Itu kita cocokkan, kita sinkronkan dengan zuriat zaman sekarang ini. Itu adanya. Sampel itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Nabi Muhammad duluan sudah wafat, atau Ali bin Abu Talib duluan wafat pada tahun 661. Ali bin Abu Talib itu sudah wafat. Sedang istilah DNA ini baru kemarin, ya, pada tahun 1953 baru, ya. Siapa yang menyimpan gen Nabi Muhammad? Ada yang menyimpan, ya, sampelnya? Tak ada. Jadi kalau dikatakan ada berarti bohong. Ya, itu bohong namanya. Jadi makanya dari sini saya perhatikan banyak pada zaman sekarang ini orang hanya tidak bisa berpikir. Hanya iya, DNA kata orang DNA lah. Ini benar lah, ramai mengatakan benar. Dia tak tahu kerjanya. Makanya kita semua ilmu harus tahu. Saya menghimbau orang agama itu harus paham semuanya. Ilmu kedokteran pintar. Ya, Ibnu Sina kan pintar. Ali bin Abu Talib, coba lihat. Saluni qabla an tafkiduni, tanyalah aku, kata dia, sebelum anda kehilangan aku. Apa? Semua ilmu dia tahu. Jadi kita harus memiliki ilmu sehingga kita tahu. Jangan orang bilang DNA, kita DNA, tes DNA, kata tes DNA lah ketawa. Bagaimana kerjanya tes DNA? Saya yakin yang ramai-ramai tak tahu. Kerja DNA itulah caranya. Ambil sampel lagi Nabi, entah darahnya, entah air liurnya. Gitu caranya. Sebetulnya kasar kalau saya ngomong. Entah air liurnya, darah, atau kuku, atau rambut. Itu sebagai contoh. Disinkronkan dengan anak cucunya. Cocok atau tidak? Begitu cara kerjanya. Itu secara, nanti saya akan jawab secara akidah lagi. Lebih lagi takkan nyambung nanti kalian. Ya, kalau saya ngomong tentang akidah nanti lebih parah lagi. Ya. Inakalah, apa kata Allah? Allah akan melindungkan Nabi Muhammad itu. Tak bisa kita untuk melihat untuk gen nama, takkan bisa. Dia terlindung dari manusia. Bahkan dalam ayat itu dah, kami akan tidak perlihatkan dengan siapa. Atau dalam kata lain tidak bisa mendeteksi, alat tak mampu Rasul untuk dideteksi Rasul. Apalagi tidak ada sama sekali bukti. Ya, seandainya ada bukti dia ada, umpamanya tak dapat. Apalagi sama sekali sampel tak ada. Di sini saya harapkan ya supaya paham semua ya. Jadi untuk mengetes DNA Rasul itu harus ada darah Rasul, ada di kita, darah Nabi Muhammad, air liur Nabi Muhammad harus ada. Tahu tu, kulit Nabi Muhammad harus ada, rambut Nabi Muhammad harus ada. Ya, itu caranya baru ngetes. Ini sekarang siapa yang punya pandai-pandai ide-ide penipu nih? Katakan tes apanya yang dites?
Oh, orang Hadar Maut itu bukan semuanya keturunan Nabi. Ya. Makanya kita harus paham betul. Kalau berlogika dengan saya, boleh berlogika benar-benaran kita. Jangan tanggung-tanggung. Ya, logika benar-benaran. Jangan separuh-separuh. Oleh sebab itu saya katakan tak bisa. Kena yang namanya sampel yang dari Nabi Muhammad itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia duluan wafat. Okey, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini semua akan paham, ya. Tidak juga paham lagi. Ya, itu parah sekali itu, ya. Kalau tidak paham juga bertubi-tubi disampaikan. Oleh sebab itu, ya, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.